Jangan lupa like, subscribe, and share ya. Dan jangan lupa klik lonceng untuk video berikutnya. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Wukili Azimi Amara. Nah, hari ini kita nggak cuma kedatangan Nesya selaku penulis Ombak Kecil, tapi kita juga kedatangan orang tua Nesya nih. Halo Bunda. Halo juga. Nah, setelah tadi kita ngobrol-ngobrol sama Nesya, sekarang kita bakal ajak ngobrol orang tuanya nih. Nah, Bunda, apa kabar Bunda? Baik. Baik. Nah, Ami pengen nanya-nanya nih, Bun. Tadi kan Nesya udah cerita juga pas kita ngobrol-ngobrol ya Nesya, kalau Nesya itu udah menulis dari kelas 4 SD. Iya benar. Nah, jadi seperti yang kita tahu kan Bun, anak SD itu kan kadang-kadang moodnya labil ya Bun, maunya main-main sama teman dan segala macamnya gitu. Nah, gimana sih cara Bunda dan Ayah nih selaku orang tuanya Nesya untuk memotivasi Nesya supaya terus lanjut menulis Bun? Bunda dulu atau ayahnya? Bunda aja lah. Jadi ya Mia, si Naisa menulisnya waktu memang udah agak lama, udah besar ya, dari kelas 4 SD. Dari keempat SD, kebetulan di sekolah kemarin itu ada gemar membaca ya nak ya. Nah, memang saat itu gemar membaca memang baru untuk di sekolah itu. Si Naisa ini kan anaknya cenderung pendiam. Dengan membaca itu ternyata menimbulkan bakat dia. Jadi timbul dia bakat, dia membaca, terus di rumah dibaca lagi, ada buku apa aja dibaca. Terus suatu hari dia kan ada pelajaran bahasa Indonesia, dia disuruh membuat cerita itu, cerpen. Terus ditulisnya. Dengan membaca rupanya dia terinspirasi, ada ide, buatlah cerpen. Terus dia bilang ini, Bunda, coba tengok Bunda, Naisa buat cerpen. Saya baca, bagus. Besoknya begitu, walaupun tidak ada dia tugas dari gurunya, dia buat. Ternyata gemar membaca membangkitkan bakat dia gitu. Cuma namanya SD pasti ada moodnya, ya kan, betul kan? Kadang-kadang bagus, kadang-kadang ya memang harus kita yang menggerakkan anak ini kan. Jadi sampai dia di titik dia jenuh gitu kan, gurunya ada ide pula ini kan, ada ide dari kepala sekolah, gimana Nay, dari guru dia ya, dari gurunya bilang, Bu, si Naisa udah banyak karyanya ternyata, gimana kalau kita buatkan dalam satu buah buku sendiri, kumpulan dari cerita dia. Memang belum ada kemarin kan, jadi sudah tamat sih emang dia kan, di calling gitu, gimana. Karena saya juga senang dengan karya Naisa dan ada sih wadah yang mengarahkan kita untuk diterbitkan buku, kenapa enggak? Saya bilang kayak gitu kan. Jadi guru kepala sekolah orang ini memanggil seorang yang memang dalam bidangnya untuk mengarahkan dia gitu. Mengarahkan memang benar-benar lah, biar memang dijadikan sebuah buku ini biar layak untuk dibaca seperti itu. Kalau moodnya ya orang seperti ini, ya seperti inilah, ombak kecil itu, diam ya kan. Dia ombaknya kecil, tapi ternyata dia bisa. Memang harus kita kuat nak. Kita harus kuat-kuat memang menyemangati anak ini gitu. Berarti ketika Nesya jenuh, dia kembali semangat karena Bunda memotivasinya, ini buku mau terbit nih. Iya benar, karena ini kesempatan ini nggak mungkin datang 2 kali kan. Dan masa itu nggak bisa diulang lagi nah. Banyak orang yang kepingin seperti Naisa, ya kan. Ternyata mungkin di luar sana banyak, jadi bisa memotivasi anak-anak yang lain. Ternyata dengan kita di rumah pun bisa menghasilkan karya gitu. Karya yang bisa memotivasi orang lain, gitu, bisa dinikmati orang lain juga. Ya, benar. Dan Nesya ini kan pun dibimbing langsung sama Ibu Ika, founder komunitas menulis. Benar, ya Ruang bagus Menulis ya, ya Bu ya. Ruang Menulis. Nah, Bun, gimana sih kesan dan pengalaman Bunda selama Nesya itu dibimbing di Ruang Menulis? Saya kan namanya ibu rumah tangga kan, ya pastikan kurang memahami tata cara, dan buku ini kan nggak seperti kita tulis nak, udah bagus, perasaan kita bagus, dan buku ini kan harus pertanggungjawaban kan, dan ternyata kita kan ada etika menulis, cara menulis, tata bahasanya ada, dan saya nggak bisa mengarahkan seperti itu. Dan kita bagus, belum ya, tentu yang benar. benar. Gitu ya.
Jadi harus ada memang wadah yang menaungi, yang benar paham dalam bidang ini. Ya Bu Ika lah. Dan alhamdulillah terima kasih banyak membimbing Naisa. Jadi Naisa seperti ini juga ya kan. Di samping sekolahnya ada juga guru yang membimbing dia. Ya alhamdulillah. Sekarang bisa terbit ya? Sekarang bisa terbit. Mudah-mudahan ini memotivasi dengan anak-anak yang di luar sana yang memang cenderung jiwanya pendiam seperti Naisa, bisa jadi, mudah-mudahan jadi besar dan makin maju lagi ke depannya. Amin, amin. Apa sih harapan Bunda sama Ayah untuk Nesya ke depannya? Dari Ayah dulu deh. Tadi kan Terima kasih ya untuk Ayah sendiri. Ayah berpikiran kejarlah apa yang kamu impikan. Jangan lihat keinginan dari orang tuanya. Motivasi dirimu, kemana tujuan arahmu, ya kan? Kalau berbakat dengan penulis, lanjutkan. Nah, dengan menulis ini sedikit banyaknya akan, ya kalau kita bilang akan menimbulkan dapat income tanpa kita sadari. Dengan bakatmu ini bisa dapat income dengan sendirinya. Kamu santai, kamu sambil nulis cerita yang kamu imajinasi kamu apa yang ada di lingkungan kamu, maka kamu bisa membuat sebuah karya tulis yang lebih lagi daripada yang ini, maka kamu akan mendapatkan yang baik ya kan. Dan kalau soal cita-cita, sesuaikanlah dengan keinginanmu dan ya tentu saja dibimbing oleh orang tua supaya arah dan tujuannya tercapai dengan apa yang diimpikannya. Amin. Kalau dari Bunda gimana nih harapan untuk Nesya ke depannya? Harapan untuk ke depannya ya pasti besar ya. Namanya orang tua ya? Namanya orang tua gitu. Apapun dilakukan untuk anaknya ya, orang tuanya. Kalau dari si Naisa, karena saya orang tuanya, Bunda orang tuanya, ya pasti tahulah tabiat dia ini. Cuman itu pun saya lepaskan sama dia, berpulang sama dia. Jadi kita cuma mengarahkan dia. Benar. Kalau dia mau kemari, dia hobi kemari, silakan. Lanjutkan. Kalau dia ternyata nanti timbul lagi hobi baru, lanjutkan. Iya. Kita akan terus mensupport dia. Untuk kali ini dia alhamdulillah terima kasih banyak nak. Udah menerbitkan ini hebat. Dan orang di sana juga kepingin seperti Naisa. Jadi tidak sia-sia. Ternyata di rumah yang Naisa anggap Naisa itu kecil yang nggak ada apa-apanya, Naisa bisa melahirkan ini karya yang besar, ya kan nih? Belum tentu semua orang bisa. Iya Benar. benar. Jadi untuk harapannya itu, ya pasti harapan kalau itu baik bagi dia, kita akan support apapun itunya, apapun dia kemauan. Selagi itu baik, motivasi dan nanti jadi motivasi untuk teman-teman yang lain, orang di luar sana. Kenapa enggak gitu? Yang penting mau berusaha dan belajar. Jangan takut berbuat. Dan jangan takut gagal. Itu aja Dan iya. Karena mungkin dari hal kecil yang Nesya lakukan sekarang itu bisa membantu Nesya untuk menjadi lebih besar ke Benar. depannya gitu. Ibaratnya ombak kecil, Iya. jangan akan menjadi ombak yang besar, Iya, ya kan? Karena ombak yang besar akan menggulung semuanya, sesuai dengan kemampuan, tapi dengan segi positif. Itu yang mau kita harapkan. Terima kasih ya Bunda. Ayo, Terima kasih sehat-sehat juga. Ami. Nah, Iya. teman-teman, dari apa yang disampaikan Bunda sama Ayah ini, kita bisa jadi tahu ya kalau misalnya hal-hal kecil apapun yang kita lakukan selagi itu positif bisa membantu kita untuk bisa lebih besar ke depannya. Iya benar. Dan ada satu lagi nih Bun. Apa itu? Nesya nih. Berhubung hari ini acara launching bukunya Nesya, ada kejutan spesial nih dari fansnya Nesya. Alhamdulillah. Ya boleh dong dibantu. Iya. Mana nih, mana fansnya? Ayo, alhamdulillah. Yuk. Halo. Halo Bu, fans Naisa. Ini fans Naisa. Naisa Alhamdulillah, terima kasih. Ayo, Nesya. Dipotong kuenya, ayo. Baca bismillah. Makasih ya Bu. Ya. Makasih ya Bu. Stopin dulu untuk Ayah sama Bunda, baru ke fans-fans Nesya. Semoga
Sukses ya dengan karya-karyanya. Bismillahirrahmanirrahim. Supaya sila-sila mamanya. Melankolis bunda. Kasih. Love you too gitu dong. Sayang muda ya. Bunda Sulang Inesa. Udah. Bunda Sulang Inesa. Sini, Ayah Sulang Inesa. Nah, sekarang yang karyanya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Terima kasih untuk Ya. yang sudah hadir seluruh Indonesia hari Ya. ini. Oke, kita doakan ya teman-teman semuanya, semoga Indonesia makin besar ke depannya. Amin. Jangan lupa